Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rabbana zidna 'ilma wa rzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa la yunsa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan izin dan kuasa-Nya lah alhamdulillah kita bisa kembali bertemu di pertemuan rutin ini. Dan di kesempatan kali ini alhamdulillah kita sudah masuk di ayat yang ke-10 surat An-Nisa. Jadi nanti kita akan membahasnya sampai ayat yang ke-12. Ayat ke-10 sampai ayat yang ke-12. Salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan suri tauladan yang terbaik bagi kita sekalian. Ya, silakan dibagikan ayat Al-Qur'annya. Surat An-Nisa ayat yang ke-10. Teman-teman yang lain kalau ingin melihat di mushaf masing-masing juga dipersilakan. Nanti juga akan dibagikan sama admin. Ini dibagikan sama admin ayat yang nanti atau ayat yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Baik, diperhatikan saja di layar ini sudah dibagikan ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira." Jadi Allah memberikan penekanan dalam ayat ini, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Jadi anak yatim di dalam ayat ini sudah kita pernah bahas. Ini tentang anak yatim yang hidup di masa Nabi. Dan juga ini ada di masa kita hari ini. Pembahasan tentang anak yatim yang ada di dalam Quran Surat An-Nisa ini berkaitan dengan harta. Jadi orang tua mereka atau bapak mereka meninggal di medan perang, maka orang atau bapaknya ini meninggalkan istrinya. Jadi meninggalkan istrinya sekaligus dengan anak-anaknya. Posisi anak yang ditinggalkan oleh bapak ini, dia dalam posisi sebagai anak yatim. Dan orang tua ini ketika mereka meninggal, mereka meninggalkan harta. Nah, disinilah yang disebut dengan hartanya anak yatim. Jadi harta waris yang didapatkan oleh anak yatim itu dari orang tuanya. Ini kita sudah bahas di pembahasan pertama di surat An-Nisa dari ayat pertama sampai di ayat yang ke-9 kemarin. Kita singgung-singgung sedikit tentang harta anak yatim itu. Jadi ketika orang tuanya meninggal, maka ditentukan siapa wali yang akan mengurusi anak yatim ini. Jadi bukan hanya mengurusi anak yatimnya saja, tapi mengurusi juga harta dari anak yatim ini. Jadi harta dari anak yatim ini yang didapatkan dari orang tuanya, dari warisan orang tuanya. Gitu. Nah, yang mengurusi ini harus paham terkait dengan pengembangan. Jadi pengembangan usaha ataupun pengembangan keuangan. Yang dimana harta anak yatim ini jangan sampai hilang modalnya. Jadi boleh dikembangkan. Pengembangan ini nanti manfaatnya sebagiannya untuk upah bagi yang mengurusi anak yatim, sebagiannya untuk menambah harta anak yatim itu sekaligus untuk membiayai kehidupannya. Gitu ya. Seperti itu dia. Jadi memang ada peran wali di dalam ayat ini. Wali yang mengurusi anak yatim. Makanya kemudian Allah sebutkan di dalam ayat ini, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Tidak boleh kita itu makan harta anak yatim, terkhusus lagi bagi wali.
yang mengurusi harta anak yatim. Jadi dia hanya bisa makan itu yang mana memang menjadi upah bagi dia. Atau di ayat yang kemarin yang kita bahas, kalau memang dia dalam kondisi miskin, dia boleh makan bersama anak yatim itu, yang penting dalam takaran yang memang tidak berlebih-lebihan. Jadi memang takaran yang tidak berlebih-lebihan. Takaran yang memang dianggap itu sebagai bagian daripada takaran makanan untuk seharinya, seperti itu. Makanya juga di ayat yang kemarin itu Allah menyebutkan kalau misalnya wali itu dalam kondisi kaya, tidak perlu untuk dia mengambil harta anak yatim itu, karena memang dia kondisinya mampu. Berbeda dengan mereka yang tidak mampu. Baik. Ayat ini kalau kita tarik pada kondisi kita di hari ini, ada tidak orang-orang yang memakan harta anak yatim? Ada. Di mana ketika ada orang tua yang meninggal, lalu kemudian meninggalkan anak-anaknya, kebanyakan harta daripada anak yatim ini tidak diberikan kepada anak yatim itu secara sepenuhnya. Biasanya diambil oleh pihak lain, pihak keluarganya, saudaranya kah. Jadi tidak dipenuhi sebenarnya bagi waris. Memang ada jalur pembagian waris terhadap harta itu, kepada anaknya, kepada istrinya, ataupun kepada orang tuanya. Kalau misalnya anaknya itu hanya anak perempuan dan orang tua laki-lakinya sudah tidak ada, kan kemudian kan pergi ke saudara-saudaranya. Tapi masalahnya di hari ini, penerapan pembagian harta waris itu tidak lagi ada. Jadi tidak ada lagi penerapan seperti itu. Yang terjadi di hari ini, banyak pihak keluarga yang memakan harta anak yatim. Jadi misalnya begini, ada orang tua yang sudah meninggal, kemudian dia menyisakan atau dia meninggalkan anak dan mungkin istrinya. Ada desakan dari pihak keluarga kepada istrinya ini dan juga kepada anak-anaknya ini untuk membuat ritual acara. Jadi ritual acara kematian yang perharinya ada 3 hari, 7 hari, 40 hari dan seterusnya. Dikhawatirkan hal itu justru memberatkan pihak dari pasangannya maupun anak-anaknya, yang harusnya uang tersebut tidak digunakan untuk hal-hal yang seperti itu. Ya, uang itu tidak dipergunakan untuk hal-hal yang seperti itu, yang dimana memang keharusannya untuk diberikan kepada ahli waris yang sebenar-benarnya, jadi kepada pasangannya maupun kepada anak-anaknya. Nah, jadi dimana ketika ada harta yang harus diberikan kepada anak yatim, lalu kemudian kita tidak memberikan itu sepenuhnya kepada mereka, justru kita makan dari itu semua, maka juga kita masuk ke kategori yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, yaitu orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Waliyadzubillah. Kemudian Allah katakan, apalagi kalau di pihak keluarga itu mungkin ada saudaranya yang tahu harta dari orang tuanya. Yang tahu saudaranya kan, yang tahu harta dari saudaranya yang sudah meninggal ini. Lalu kemudian saudaranya ini atau pihak keluarganya ini tidak menyampaikan kepada istrinya maupun tidak menyampaikan kepada anak-anaknya dan tidak menyampaikan kepada orang tuanya. Orang tua juga dari si saudaranya ini. Jadi dia tidak sampaikan bahwa ada harta yang dimiliki oleh si mayit ini dan itu tidak diketahui oleh pihak ahli waris. Nah, karena memang tidak diketahui oleh pihak ahli waris, maka dimanfaatkan ketidaktahuan oleh ahli waris ini dengan diambillah oleh saudara-saudaranya atau oleh keluarga-keluarganya. Dan itu banyak kasus di sekeliling kita ataupun di sekitar kita. Orang yang bermudah-mudahan dengan harta anak yatim. Kemudian Allah katakan, innama ya'kuluna fi butunihim naron. Jadi orang yang memakan harta anak yatim itu yang secara zalim, kalau yang secara benar itu bagi mereka yang memang mengurus harta anak yatim, lalu mereka itu mengurus harta anak yatim itu mengambil upah atau mengambil pembagian memang bagi mereka, pembagian
yang memang bagian mereka dalam pengembangan harta anak yatim itu boleh. Adapun yang terkait dengan kezaliman, ini sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian Allah katakan, innama ya'kuluna fi butunihim naron. Orang yang memakan harta anak yatim secara zalim itu, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka. Jadi mereka itu seperti memakan api neraka ke dalam perut mereka. Jadi nanti orang-orang yang memakan harta anak yatim dari masa Nabi Muhammad sampai kita di hari ini, biasa ada seperti itu, apalagi berkaitan dengan masalah harta. Saya singgung kembali. Jadi memang ada saudara, ada keluarga yang tahu harta dari si mayit ini, dan harta itu tidak diketahui oleh ahli warisnya, tidak diketahui oleh istrinya kah, tidak diketahui oleh orang tuanya kah, tidak diketahui oleh anak-anaknya kah. Nah, ini dimanfaatkan oleh keluarga yang lain. Akhirnya dimanfaatkan dengan cara diambil. Jadi diambil secara diam-diam. Jadi orang yang memakan harta anak yatim itu, mereka diibaratkan seperti menelan api neraka. Yang mana azab nanti, karena ini mereka disebutkan menelan api neraka, di akhirat nanti, perut mereka dan mulut mereka itu mengeluarkan api. Jadi perut mereka dan mulut mereka, bahkan para ulama menyebutkan semua lubang itu mengeluarkan api, lubang telinga, lubang hidung dan seterusnya itu mengeluarkan api, diakibatkan karena mereka itu memakan harta anak yatim. Ini sangat keras sekali Allah memberikan peringatan kepada orang-orang yang memakan harta anak yatim. Hanya bagi orang yang memiliki keponakan ataupun memiliki keponakan, punya tanggung jawab terhadap keponakan itu. Keponakan itu bukan hanya tanggung jawab melindungi mereka secara fisik saja, tapi juga harta mereka apabila memang saudara kita itu meninggal. Gitu ya, apabila saudara kita itu meninggal. Jangan karena mungkin kondisi kita yang susah, sedangkan saudara kita itu berkemampuan, dengan alasan kita susah ketika saudara kita meninggal, maka kita ambil hartanya untuk kita biayai kehidupan kita dan anak-anak kita. Ini keliru. Walaupun itu saudara kita, tetap kita beri hak harta itu kepada ahli warisnya, ahli waris utamanya, yaitu kepada pasangannya, kepada anak-anaknya maupun kepada orang tua yang sekaligus orang tua kita. Rasulullah bahkan bersabda, jauhilah oleh kalian 7 macam dosa yang membinasakan. Kemudian para sahabat itu bertanya, dosa apakah itu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, pertama melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan, kecuali dengan alasan yang benar. Yang berikut, memakan harta riba atau bertransaksi riba. Yang berikut, memakan harta anak yatim. Kemudian yang berikut, lari dari medan perang. Dan yang berikut, menuduh wanita mukmin, wanita baik-baik itu berzina. Nah, ini yang disebutkan oleh Nabi, 7 macam dosa yang bisa membinasakan seseorang. Kemudian Allah katakan, wasayaslawna sa'ira, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka atau ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jadi orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, ini bukan saja bicara kasusnya di masa Nabi, tapi juga kasusnya ini ada di sekeliling kita. Dan bisa jadi kasusnya ini ada di keluarga kita. Maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka atau ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Bukan saja itu, sebagaimana yang Allah sebutkan di penggalan ayat yang sebelumnya, mereka juga di setiap lubang yang ada di tubuh mereka itu mengeluarkan api.
karena kan mereka memakan harta anak yatim itu. Kemudian ayat yang ke-11. Nah, ini uraian tentang pembagian harta waris kepada ahli waris. Allah katakan, yusikumullahu fi auladikumul lidzakari mislu hadzil unthayain. Allah memerintahkan kepada kalian. Jadi Allah mensyariatkan ataupun mewajibkan kepada kalian tentang pembagian warisan untuk laki-laki untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Penghitungannya lebih detail itu, atau dia nanti penghitungannya itu tergantung kasus. Makanya ketika ada orang yang meninggal atau pihak keluarga yang meninggal, itu segera menghubungi para ustadz. Dan sekarang lebih mudah untuk menghitung bagi waris. Harta waris itu mudah untuk dihitung. Sudah bisa dicari di Play Store saja. Nah, ada aplikasinya itu di Play Store untuk penghitungan bagi waris. Allah sebutkan dalam ayat ini, laki-laki itu mendapatkan 2 dan perempuan itu mendapatkan 1. Jadi kalau misalnya hartanya itu ada 75 juta, kita bicara hanya anak saja dulu ya. Karena ahli waris utama itu, ada ahli waris utama, ada ahli waris belakangan. Ahli waris utama itu kedua orang tua, kemudian pasangan, kemudian yang ketiga itu adalah anak kandung. Jadi anak kandung itu ahli waris yang utama. Nah, saudara atau yang lain-lain itu nanti kalau dia tidak terhalangi, jadi tidak terhalangi. Nah, itu nanti ada kasusnya secara detail itu. Nah, di sini Allah menyebutkan anak laki-laki itu bagiannya 2 dan anak perempuannya itu bagiannya 1. Jadi kalau semisal uang 75 juta, perempuan itu dapatnya 25 juta. Laki-laki itu dapatnya 50 juta. Sepintas mungkin kita melihat ini kayak tidak adil. Kok perempuan dapat 25, sedangkan laki-lakinya dapat 50. Sepintas ya. Tapi kalau kita tahu alasannya kenapa Allah sampai membuat seperti ini, itu kita akan merasa bahwa memang Allah itu maha adil gitu. Apa alasannya? Sebelum masuk ke alasan sampai Allah membagi 2:1, di zaman dulu, di zaman dimana di kehidupan sebelum Nabi Muhammad SAW, perempuan itu tidak mendapatkan harta waris dari orang tuanya. Begitupun dengan anak-anak. Makanya paling banyak diangkat di surat An-Nisa ini adalah haknya istri ataupun perempuan dan haknya anak-anak. Kan banyak pembahasan tentang anak yatim. Yang mendapatkan bagi waris di masa dulu itu hanya anak laki-laki yang dewasa. Nah, kenapa sampai laki-laki mendapatkan 2:1? Karena laki-laki itu memiliki tanggung jawab yang besar dibanding perempuan. Perempuan itu tidak memiliki tanggung jawab. Perempuan itu justru ditanggung. Jadi sebelum menikah dia ditanggung nafkah oleh orang tuanya. Ketika orang tuanya meninggal dan dia masih belum balik, maka yang bertanggung jawab atas dia adalah saudara laki-lakinya. Kalau dia tidak punya saudara laki-laki, maka yang bertanggung jawab atas anak perempuan ini adalah saudara dari bapaknya. Kalau dia sudah menikah, yang bertanggung jawab atas dia adalah suaminya. Ini berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu, dia sebelum menikah, dia bertanggung jawab atas ibunya.
ataupun orang tua kedua-duanya. Apalagi kalau misalnya orang tua laki-lakinya sudah tidak bisa bekerja, sakit-sakitan, atau punya uzur yang lain. Maka di sini dia memiliki tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada kedua orang tuanya. Selain itu, dia bertanggung jawab untuk memberi juga kepada saudarinya yang perempuan. Bertanggung jawab terhadap saudarinya. Dan kalaupun dia sudah menikah, dia bertanggung jawab kepada istrinya dan juga bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Sewaktu dia belum menikah dan ingin menikah, dia harus mencari uang untuk bisa mendapatkan mahar sehingga dia bisa menikah. Jadi sebelum menikah pun laki-laki dituntut untuk bisa memiliki pendapatan. Dengan itu dia bisa membeli mahar dan menikahi perempuan. Ketika sudah menikah, sebagaimana yang tadi, tidak berhenti dari situ untuk dia mencari sesuatu. Tadinya dia mencari sesuatu untuk dibelikan mahar, ketika sudah menikah, dia mencari sesuatu untuk dibelikan nafkah, diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Begitu. Makanya di sini sampai Allah membuat bagian laki-laki itu 2 dibanding perempuan yang 1. Dan ini merupakan bentuk adilnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menyebut dengan yusikum. Yusikum itu dari wazan sorof, dalam kaidah bahasa Arab itu af'ala, bukan fa'ala. Kalau af'ala itu perbuatan yang hanya sekali saja. Kalau fa'ala itu perbuatan yang berulang kali. Makanya di dalam surat Ali Imran itu ada anzala dengan ada nazzala. Kedua-duanya diterjemahkan dengan kata turun. Tapi kalau anzala itu dia hanya turun sekali. Adapun nazzala dia turunnya berulang kali. Gitu ya, turunnya berulang kali. Makanya kitab-kitab yang lain yang turunnya sekaligus itu, sebagaimana Taurat dan Injil, Allah menyebut dengan anzala. Al-Quran ketika menyebutkan secara keseluruhan tentang Al-Quran, Allah menyebut dengan anzala. Tapi kalau bicara tentang proses, Allah menyebut dengan nazzala. Karena memang Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur. Gitu ya. Nah, di sini Allah menyebut dengan yusikum, yang mana dia berasal dari af'ala, also. Apa maknanya? Maknanya itu sebagaimana tadi, pemberian harta warisan ini hanya dilakukan sekali saja, yaitu ketika ada yang meninggal. Jadi kalau ada yang meninggal atau misalnya ada orang tua meninggal, maka dibagilah waris di situ dari hartanya, dan itu hanya dilakukan sekali saja. Kemudian Allah katakan fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Jadi kalau misalnya yang tidak ada anak laki-laki, kalau tidak ada anak laki-laki itu, penutupnya itu berkemungkinan bisa orang tua laki-lakinya. Kalau tidak ada orang tua laki-lakinya, penutupnya itu bisa cucu laki-laki dari anak laki-laki yang sudah meninggal. Cucu itu bisa dapat apabila cucu anak dari anak laki-laki ya. Kalau cucu dari anak perempuan tidak dapat apabila anak perempuannya meninggal lebih dulu. Agak-agak bingung ya. Baik. Saya ulangi ya. Jadi kalau misalnya ada 2 anak perempuan atau lebih 2 anak perempuan itu, maka mereka mendapatkan 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Sisanya akan diberikan kepada ahli waris yang lain, kepada pasangan, kepada orang tua, sampai kepada penutup. Penutup itu
orang tua laki-laki ataupun saudara. Saudara perempuan dapat, kemudian saudara laki-laki juga dapat. Tapi sebagian kecil, saudara itu dapat bagian kecilnya saja. Dan itu hanya untuk menutup saja, supaya tidak keluar lagi. Dan ingat, karena disebutkan tentang anak perempuan juga di sini kaitan ada 2 anak. Anak tiri itu tidak mendapatkan harta waris. Bagaimana anak tiri itu? Jadi ada anak kandung, ada anak seibu, ada anak seayah. Bukan, anak seayah. Saudara seayah, saudara seibu. Ada saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, kemudian saudara tiri. Nah, saudara tiri ini yang dia bukan mahram dan dia juga tidak mendapatkan bagi waris. Dia bukan mahram untuk saudaranya, untuk saudara tirinya. Tapi kalau untuk bapak tirinya, dia mahram, jadi boleh bersalaman. Tapi untuk bagi waris, dia tidak mendapatkan bagi waris dari bapak tirinya ini, karena dia punya bapak kandung. Gitu ya. Jadi anak tiri tidak mendapatkan bagi waris. Begitupun anak angkat. Anak angkat itu tidak mendapatkan bagi waris. Makanya jika ingin memberi kepada anak angkat ataupun kepada anak tiri, caranya dengan wasiat. Jadi si mayit ini harus ada wasiat sebelumnya. Jadi dia mewasiatkan hartanya, misalnya motorkah diberikan kepada anak tirinya ataupun kepada anak angkatnya. Dan wasiat kepada non ahli waris itu tidak bisa diganggu-gugat oleh ahli waris. Dengan nilai total itu 1/3 saja dari harta si mayit. Gitu. Kemudian wa in kanat wahidatan falahan nisf. Dan jika anak perempuan itu 1 orang saja, maka bahagiannya itu 1/2. Jadi kalau hanya ada 1 anak tunggal, ada 2 suami istri, kemudian suami ini meninggal dan mereka hanya punya anak perempuan, maka perempuan ini, anaknya ini mendapatkan 1/2. Nah, ini menghitung begini bukan hanya dilihat dari ayat, artinya pertimbangannya di ayat, tapi juga harus konsultasi kepada para ustadz. Gitu ya. Banyak sekali di kita sekarang mensyiarkan untuk penguburan syar'i, pemakaman syar'i. Tapi banyak yang sekarang belum memahami pembagian waris. Itu banyak yang belum memahami. Padahal hukum pembagian waris itu hukumnya itu wajib. Kalau tidak ditunaikan, itu bisa 2 kemungkinan, berdosa besar ataupun murtad. Apabila menganggap hukum bagi waris yang ada di dalam Al-Quran sudah tidak relevan, maka dia murtad. Tapi kalau dia masih menganggap itu hukum terbaik, hanya saja dia tidak mau menerapkan itu, dia bagi rata saja semua harta si mayit ini, maka dia berdosa besar. Karena dia tidak menunaikan hukum yang telah Allah tetapkan. Gitu ya. Kita ini kan sudah memang dikenal sekarang banyak pernikahan syar'i. Ada juga pemakaman syar'i. Tapi setelah pemakaman tidak ada tindak lanjut untuk pembagian bagi waris. Paling seminimalnya hanya pembayaran hutang si mayit, hanya itu. Bagi waris tidak ada. Pihak keluarga yang sudah dengan sendirinya membagi harta si mayit itu. Nah, ini berdosa semuanya pihak keluarga. Makanya bagi kita mungkin yang telah melalui itu semua, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosanya bukan dosa kecil, dosa besar. Kemudian Allah katakan, wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Dan bagi kedua orang tua si mayit itu, tiap orang dari keduanya 1/6 dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Jika si mayit itu memiliki anak. Jadi ibu dan bapaknya ini akan mendapatkan 1/6 dari harta waris. Jadi si mayit ini masih punya orang tua.
Jadi tiap masing-masing ibunya, bapaknya itu mendapatkan 1/6. Kalau ibunya ada 2, satu ibu tirinya tidak dapat. Pokoknya kalau disebut dengan bapak tiri, ibu tiri itu tidak dapat. Yang dapat itu adalah ibu kandung sama bapak kandung, walaupun kedua-duanya telah bercerai. Tapi ingat gini, akan berbeda kalau pasangan. Kalau misalnya ada pasangan yang sudah bercerai, resmi nih sudah selesai masa iddah yang 3 bulan tuh. Kan kalau masa iddah cerai hidup itu 3 bulan. Masa iddah untuk cerai mati perempuan ini ya, kalau laki-laki tidak ada masa iddahnya. Laki-laki itu 4 bulan 10 hari. Bukan laki-laki. Cerai mati itu 4 bulan 10 hari. Kalau dia cerai hidup, sudah selesai masa iddah, 3 bulan selesai, bulan keempat salah satunya meninggal. Tapi mereka ini punya anak. Katakan mereka punya anak 4 lah. Resmi mereka bercerai, selesai masa iddahnya, satunya meninggal, maka yang mendapatkan bagi waris di sini hanya anak-anaknya dan orang tua si mayit. Adapun pasangannya, mantan pasangannya ini tidak mendapatkan. Kecuali matinya masih mati di masa iddah. Jadi kecuali kalau dia matinya masih mati di masa iddah. Tambahan juga satu. Ahli waris yang membunuh pewaris itu tidak mendapatkan bagi waris. Jadi mungkin ada anak yang dia ingin membunuh orang tuanya supaya dia cepat dapat harta warisan dari orang tuanya. Maka setiap pembunuh, walaupun dia statusnya sebagai ahli waris dari pewaris, maka dia tidak mendapatkan warisan. Jadi 1/6 ya, orang tua kalau dapat, kalau misalnya si mayit itu memiliki anak. Fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Tetapi jika si mati tidak mempunyai anak. Jadi kalau si mayit itu tidak mempunyai anak, maka ibu dan bapaknya itu mendapatkan harta waris 1/3 dari harta si mayit. Kalau punya anak 1/6, kalau tidak punya anak itu 1/3. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau si mayit itu memiliki beberapa orang saudara, entah saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Tapi ingat ya, saya sudah katakan tadi, saudara tiri tidak dapat. Saudara tiri tidak dapat, saudara angkat juga tidak dapat. Jadi kalau si mayit itu mempunyai beberapa orang saudara adik-beradik, maka bagian ibunya 1/6. Dan ayahnya akan mendapatkan 2/3 dari harta itu. Kemudian Allah katakan mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Kajian-kajian begini jarang sekali didapatkan. Padahal hukum bagi waris ini hukumnya ini wajib, sebagaimana yang saya katakan tadi. Karena memang kalau kita sering dengar kajian, paling sebagaimana kita pilih-pilih saja. Padahal ayat Al-Quran itu semuanya itu penting. Dan ayat Al-Quran itu semuanya itu petunjuk yang harus diterapkan dan harus dilakukan. Kalau dia terkait dengan perbuatan dosa, harus ditinggalkan. Mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayarkan hutangnya. Jadi pembagian harta waris itu sebagaimana yang sudah saya katakan dilakukan sesegera mungkin. Setelah pemakaman, untuk biayanya yang harus dikeluarkan yang pertama dari harta si mayit itu adalah biaya pemakaman. Apa yang harus dibayar? Siapa yang harus dibayar? Orang yang memandikan, orang yang mengkafani, dan orang yang gali kubur. Tentu para pihak penggali kubur ini tidak boleh menjadikan ini sebagai proyek usaha atau bisnis, sehingga menggali kubur harus diberi gaji katakan sampai 5 juta. Ini tidak boleh. Dia diberi gaji sebagaimana urf kebiasaan orang bekerja di satu hari. Misalnya dia begali tidak sampai setengah hari, ya dikasih 50.000 ataupun 100.000 untuk setiap orang. Yang begali mungkin 4 orang,
Kalau dikasih 550 berarti hanya 200.000, itu diambil dari harta si mayit. Begitupun untuk dibelikan kain kafalnya, untuk apalagi parfumnya, apalagi ya, yang lain-lain lah, untuk keperluan si mayit ini yang keperluan utama, jangan keperluan tambahan. Keperluan tambahan ini yang bisa menghabiskan harta si mayit menjadi berkurang banyak, itu tidak boleh. Selesai diambil biaya pemakaman, lalu kemudian yang kedua itu dibayarkan hutang. Bayarkan hutang. Jadi pihak keluarga itu punya tanggung jawab karena si mayit ini tersiksa dengan hutangnya yang belum dibayarkan atau janjinya yang belum dipenuhi. Jadi pihak keluarga harus mencari tahu apakah si mayit ini punya hutang. Itu pun pihak keluarga harus dengan teliti ketika ada orang yang datang yang mengaku si mayit ini punya hutang. Seminimal-minimalnya punya saksi. Lebih bagus dia kalau misalnya punya surat perjanjian hutang piutang. Makanya di dalam surat Al-Baqarah itu pembahasan hutang itu dia satu ayat penuh. Satu ayat tapi satu lembar dia penuh pembahasan hutang itu. Harus dicatat, harus ada saksinya. Bahkan saksinya itu kalau laki-laki 1 orang, kalau perempuan itu 2 orang. Maksudnya satu laki. Jadi gini, kalau misalnya ada hutang piutang, terjadi 2 orang nih bertransaksi, maka yang menjadi saksi itu 2 orang. 1 orang laki-laki, 1 orang laki-laki. Tapi kalau tidak mendapati 1 orang laki-laki, maka 1 orang laki-lakinya itu, yang ada hanya satunya, itu diganti oleh 2 perempuan. Jadi 1 laki-laki, kemudian 2 perempuan. Karena 2 perempuan ini mengganti 1 laki-laki. Itu pernah ada pertanyaan. Kenapa 1 laki-laki diganti dengan 2 perempuan? Itu pernah ada pertanyaan seperti itu. Jawabannya adalah, karena kalau misalnya dituntut di persidangan tentang hutang piutang ini, dan perempuan itu kebanyakan ada kendalanya mungkin sakit haid kah, atau hamil, sulit untuk bisa keluar rumah, atau menyusui, ya, atau melahirkan. Jadi punya kendala seperti itu. Nah, disinilah fungsi perempuan yang satunya untuk mengganti perempuan yang berhalangan apabila dimintai persaksian di persidangan terkait dengan masalah hutang piutang. Itu dibahas di dalam surat Al-Baqarah, satu ayat yang cukup panjang itu. Gitu ya. Jadi pihak keluarga juga harus teliti, jangan sampai ada orang yang mengaku-ngaku saja bahwa si mayit ini punya hutang. Selesai dibayarkan hutang si mayit, dipenuhi wasiatnya. Wasiat ini ada 2, ada wasiat kepada ahli waris dan ada wasiat kepada non ahli waris. Nah, kita harus tahu ahli waris itu yang mana dan non ahli waris itu yang mana. Karena wasiat kepada non ahli waris itu tidak boleh diganggu gugat oleh ahli waris. Tapi batasannya ada, totalnya itu 1/3 dari harta. Lebih daripada 1/3 tidak boleh. Dia hanya 1/3 saja. Jadi kalau misalnya uangnya 90 juta, 1/3-nya hanya 30 juta berarti. Yang bisa diwasiatkan kepada non ahli waris. Adapun wasiat kepada ahli waris itu kepada anak-anak. Misalnya orang tuanya ini berwasiat begini. Kalau anak si A, yang ini kalau bapak meninggal dapat mobil ya, yang B dapat motor ya, yang C dapat rumah ya, kemudian dia meninggal. Si yang mewasiatkan ini meninggal. Lalu dibuka wasiat itu. Apabila salah satu dari si anak ini tidak setuju, maka wasiat itu batal. Ini ya, wasiat kepada ahli waris bisa batal apabila salah satunya itu tidak sepakat ataupun tidak setuju. Mau dia laki-laki ataupun perempuan yang tidak setuju, sama, dia bisa batal. Oke, setelah itu kalau misalnya batal bagaimana? Maka berarti harta itu dikembalikan kepada pembagian perhitungan bagi waris. Oke, setelah wasiat selesai, mungkin telah terpenuhi, maka sisa harta itu dibagi berdasarkan dengan bagi waris. Tidak boleh mau bilang ini cuma sedikit, jadi semua bagi rata, atau terlalu banyak, jadi semua bagi rata. Apa Allah katakan? Mimma qalla minhu au katsur. Sadiki banyak
bagi sesuai dengan bagi waris. Gitu, sedikit banyak bagi dengan berdasarkan hitungan waris. Kemudian Allah katakan abaukum wa tunggu sebentar. Mim ba'di wasiyati yusi. Kenapa Allah sebut wasiat lebih dulu daripada hutang? Padahal urutannya itu hutang lebih dulu kemudian wasiat. Karena kebanyakan wasiat itu tidak dipenuhi karena tidak ada yang menuntut. Hutang itu dipenuhi oleh pihak keluarga karena memang yang pemilik uangnya itu datang untuk menuntut. Wasiat itu kebanyakan tidak dipenuhi oleh pihak keluarga karena tidak ada yang menuntut. Mungkin si mayit itu mengatakan, kalau saya mati kasih di pondok pesantren ya, saya punya uang sekitar sepertiga dari harta atau 20% lah. Pihak keluarga tidak mau. Sudah terlalu banyak ini, mau kasih pada orang. Makanya kemudian Allah sebut lebih dulu wasiat apa? Untuk memberikan penekanan bahwa wasiat itu penting, dan kebanyakan pihak keluarga itu diam-diam tidak mau untuk melaksanakannya karena sudah pada dengar bunyi doi itu. Kemudian abaukum wa abanaukum la tadaruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ibu dan bapak kalian dan anak-anak kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kalian. Jadi yang Allah sebutkan di sini orang tua, kemudian anak-anak. Ini kan ahli waris. Seringkali ditanya, kenapa bagian anak dapat begini, bagian orang tua dapat begini, bagian pasangan dapat begini. Itulah yang telah Allah tetapkan untuk kita. Makanya kemudian Allah katakan, Allah yang lebih tahu tentang manfaat dari harta tersebut. Jadi ketika ada orang yang sudah meninggal, sebenarnya dia sudah tidak punya harta. Makanya bikin heran ada orang yang bersedekah atas ada orang yang katakan, ini harta si mayit Ustadz, mau kasih sedekah. Tidak boleh sedekah atas nama si mayit, kecuali harta itu telah diberi dulu kepada ahli warisnya. Baru ahli waris itu yang telah memiliki harta itu bersedekah atas nama si mayit, itu boleh. Ini belum dibagi waris, ternyata tiba-tiba sudah bikin akan untuk acara makan-makan atau bersedekah akan. Itu tidak boleh begitu. Kemudian Allah katakan, fariidatan minallahi innallaha kana aliman hakimah. Kata Allah fariidatan, artinya wajib. Ini merupakan ketetapan dari minallah, dari Allah yang harus kita terapkan, harus kita lakukan. Hukumnya wajib. Wajibnya itu sama dengan wajib dalam perintah ibadah. Puasa Ramadan, sholat, kemudian zakat, sama dia. Karena kata Allah fariidatan minallah. Ini wajib, bukan sunnah ini. Bukan mubaqabliyah ini, bukan ba'diyah ini hukum faraid atau hukum waris ini. Allah katakan innallaha kana aliman hakimah. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Allah maha mengetahui. Ya Allah maha mengetahui akan segala sesuatu, dan Allah itu maha bijaksana, hakim, maha adil. Makanya kemudian Allah mengetahui sedangkan kita ini lemah dengan pengetahuan kita, maka kembalikan semua hitung bagi waris itu kepada Allah karena dia yang paling tahu. Dan hakim, dia yang paling adil. Kita nih kalau kita anggap harus bagi rata, harus adil. Siapa bilang itu adil? Adil itu ikut aturan Allah. Itu karena dia hakiman. Karena dia yang maha adil. Kemudian ayat terakhir, ayat ke-12. Ini cukup panjang ayat. Ini diantara ayat yang terpanjang juga yang ada di dalam ayat Al-Quran. Tapi ini kalah dengan ayat hutang piutang. Allah katakan, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan bagi kalian 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian jika mereka tidak mempunyai anak. Jadi kalau misalnya istri meninggal, maka suaminya dapat 1/2 apabila mereka tidak memiliki anak. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna. Tetapi jika
mereka mempunyai anak, maka kalian beroleh 1/4 ataupun kalian mendapatkan 1/4 dari harta yang mereka tinggalkan. Kalau misalnya suami istri punya anak, maka suami ini dapat 1/4. Kalaupun misalnya perempuan itu janda, dia punya anak dari suami sebelumnya, maka statusnya tetap sama, dia dapat 1/4. Dan anaknya dari suaminya yang sebelumnya itu, dia tetap dapat. Karena itu anak kandung dari perempuan itu. Pokoknya yang jalur rahim itu dia dapat. Walaupun misalnya suami istri sudah berpisah, tapi keturunannya dapat. Min ba'di wasiyati yusi nabiha audain. Sesudah ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan dan sesudah dibayarkan hutangnya. Ini sudah disebutkan tadi. Tapi tadi anak tiri dia tidak dapat bagi waris, gitu ya. Jadi posisi kayak tadi misalnya ada laki-laki kemudian menikahi janda. Laki-laki ini meninggal. Janda ini kan ada anak misalnya 1 kan. Laki-laki meninggal, yang dapat bagi waris ini hanya janda ini. Dan anak dari janda ini tidak dapat warisan. Karena dia bukan jalur rahim dari laki-laki ini. Anak ini jalur rahim dari bapaknya yang sudah bercerai dengan ibunya itu. Kemudian walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Dan bagi mereka istri-istri 1/4 dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya jika mereka tidak memiliki anak. Jadi 1/4. Ya, jadi 1/4 ya. Istri itu akan mendapatkan 1/4 apabila mereka tidak memiliki anak. Tapi jika suami ini memiliki anak dari istri yang lain, itu berbeda. Sebagaimana Allah katakan, fa in kana lakum waladun falakunna sumunu mimma taraktum. Tapi kalau misalnya laki-laki itu memiliki anak, maka bagian daripada istri-istrinya itu adalah 1/8 dari harta yang ditinggalkan oleh suami. Mungkin mereka berdua tidak memiliki anak, tapi mungkin suaminya ini punya anak dari istri yang lain. Tetap bagiannya 1/8 gitu ya. Jangan dianggap karena mereka tidak memiliki anak istrinya dapat 1/4, tidak. Pokoknya posisinya yang dimana kalau suaminya ini ada anak, entah dari dia ataupun dari istri-istri yang lain. Kemudian Allah katakan min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Sesudah ditunaikan wasiat dan sesudah dibayarkan hutang. Ini sudah tadi. Wa in kana rajulun yurasu kulalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus. Dan jika si mayit yang diwarisi itu tidak meninggalkan anak ataupun orang tua laki-laki dan meninggalkan seorang saudara laki-laki ataupun saudara perempuan, maka bagi tiap seorang dari keduanya adalah 1/6. Jadi saudaranya itu akan mendapatkan 1/6 dari harta. Jika si mayit ini tidak memiliki anak dan atau bapaknya sudah meninggal. Ini pembahasannya cukup panjang tergantung dari kasus kita masing-masing, makanya harus konsultasi kepada para ustadz. Kita dimudahkan dengan aplikasi bagi waris itu di Play Store ada. Cuman ketika kita dapat aplikasinya, kita konsultasi kepada ustadz. Setelah mungkin ada orang yang meninggal. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fits-sulus. Kalau pula mereka lebih dari seorang, maka mereka berbagi pada 1/3 itu. Jadi mungkin saudara dari si mayit ini banyak, maka dibagi dari harta 1/3 si mayit ini kepada saudara-saudaranya. Kemudian mim ba'di wasiyati yusa biha audain. Sesudah ditunaikan wasiat dan dibayarkan hutang. Jadi Allah kasih ulang-ulang terus ini. Mau bagi waris itu nanti so bagi wasiat, so bayar hutang dengan so dipenuhi wasiat. Ghairu mudhar. Kemudian tidak mendatangkan mudarat. Artinya tidak mendatangkan bahaya bagi ahli waris. Makanya ini harus diterapkan ataupun harus ditunaikan. Penghitungan bagi waris, kemudian juga ahli waris ini harus dikumpulkan. Mungkin begini,
laki-laki ini sudah pernah menikah dengan satu orang perempuan. Kemudian dia punya anak dari istri pertamanya itu yang sudah bercerai dengan dia, katakan dia punya anak dua di situ. Baru mereka tinggal misalnya kayak di luar kota, kayak tinggal di Makassar lah begitu. Sudah jarang ketemu, tapi ada kontak-kontak telepon. Baru laki-laki ini sudah menikah dengan istri keduanya dan sudah hidup selama 10 tahun. Dari istri keduanya ini punya juga dua anak laki-laki. Ketika laki-laki ini keluarga harus bukan hanya istri keduanya yang dapat dan bukan cuma anak dari istri keduanya juga yang dapat, tapi juga anak dari istri pertamanya yang sudah bercerai. Makanya kemudian Allah katakan ghairu mudhar, jangan datangkan mudarat. Jangan datangkan mudarat itu artinya apa? Harus cek baik-baik ahli waris ini. Bukan yang ada baku hidup sama-sama saja yang anak itu, tapi juga dari anak yang mungkin yang sudah bercerai. Jadi harus paham baik-baik sehingga tidak mendatangkan mudarat bagi yang lain. Begitu juga berkaitan dengan masalah hutang. Ada orang yang mengaku bahwa si mayit ini punya hutang, minta buktinya. Buktinya apa? Apakah ada perjanjian secara tulis, surat menyurat, atau ada saksi, atau ada alat bukti yang lain, mungkin barang gadai dan lain-lain. Kemudian Allah katakan wasiyatam minallahi wallahu alimun hakim. Dan ini merupakan ketetapan dari Allah, harus ditunaikan. Ingat ya, karena kita sudah banyak di kalangan kita sudah dengar banyak pemakaman syar'i, maka juga harus ditunaikan yang wajib ini. Biaya pemakaman, sebagaimana saya sudah jelaskan, hutang juga, wasiat juga, setelah itu bagi waris. Nanti undang saya, kalau Ustadz ada orang meninggal saya berkeluarga, nanti undang saya. Insyaallah saya bersedia untuk menghitungnya. Wallahu alimun halim. Dan Allah itu maha mengetahui, lagi maha penyabar. Allah maha tahu. Allah lebih tahu daripada kita yang lemah pengetahuan kita ini. Nah, Allah itu halim, maha penyabar. Allah tidak langsung mengadab bagi mereka yang melakukan perbuatan dosa. Allah masih menunggu kita untuk merubah. Kita ini masih punya waktu untuk berubah dari hal-hal yang kita tidak ketahui yang sebenarnya itu merupakan perbuatan dosa. Allah masih memberikan waktu kepada kita untuk memperbaiki semuanya. Dan para ulama menyebutkan ilmu yang pertama kali hilang di muka bumi ini diantaranya adalah ilmu waris. Oh iya, sabda Nabi itu. Nabi SAW bersabda, pelajarilah ilmu waris serta ajarkanlah kepada orang lain. Karena sesungguhnya ilmu waris setengah daripada ilmu agama. Dia akan dilupakan dan dia ilmu pertama yang akan diangkat dari umatku. Ini kata Nabi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya kita lihat sekarang banyak orang yang tidak lagi bagi waris. Sejak ada dengar rumah budel, akhirnya rumah budel sampai hari ini banyak orang yang berselisih babakalae. Ketika dijual oleh jalur generasi ketiga mungkin pas pada generasi ke-6 jalur generasi ketiganya sudah meninggal, apalagi generasi pertamanya terjadi persengketaan. Itu yang di Jakarta kan begitu, banyak terjadi. Itu yang di area orang-orang kaya itu akhirnya kan dibongkar semuanya. Mereka kalah, ternyata didapati mereka tidak sertifikat mereka tidak kuat. Oke, demikian seperti itu. Ada pertanyaan dipersilahkan. Iya, silakan. Mungkin diketik boleh kalau ada pertanyaan.
Ya, di sini sudah ada yang bertanya. Wah, ini kirim di grup saja ya, kirim di grup ya, karena butuh waktu untuk menghitungnya. Kakek sebelah ayah kami meninggalkan sebidang tanah. Kebetulan belum membagi warisannya kepada anak-anaknya. Anaknya 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. 2 laki-laki sudah meninggal termasuk kakek kami. Kami berdua bersaudara, dua-duanya perempuan. Kalau misalnya sebidang tanah itu dilakukan pembagian, apakah kami bisa dapat atau bagaimana Ustaz? Ini kirim di grup ya, kirim di grup. Akan ada feedback ini. Saya mau tahu dulu yang meninggal ini meninggalnya itu lebih dulu dari kakeknya atau bagaimana? Jadi kirim di grup. Iya, Afwan. Ada lagi ingin bertanya? Silakan.
Baik, mungkin tidak ada lagi yang bertanya ya. Oh, ini ada yang bertanya. Bagaimana dengan ahli waris yang berbeda agama? Baik itu anaknya yang murtad atau si ayah yang mu'alaf. Yang beda agama tidak mewarisi. Jadi yang beda agama itu tidak mewarisi. Yang hanya seagama. Jadi seperti itu ya. Jadi orang yang berbeda agama itu tidak saling mewarisi. Nah, kalau ada anak yang murtad, maka dia tidak mendapatkan bagi waris dari orang tuanya. Begitupun misalnya anaknya mungkin yang murtad, itu kemudian anaknya meninggal, itu tidak mendapat, orang tuanya tidak mendapatkan. Bagaimana dengan anak kandung tapi di luar nikah? Apakah dapat warisan? Tidak dapat. Jadi ketika ada anak yang dia di luar nikah, itu kan konsekuensinya ada beberapa. Pertama, kalau misalnya dia perempuan, tidak boleh dinikahkan oleh orang tuanya, harus oleh wali hakim. Kalau dia laki-laki maupun perempuan, dia tidak akan mendapatkan bagi waris. Kecuali hibah. Jadi kecuali hibah ataupun wasiat. Tapi dia tidak akan mendapatkan bagi waris dari orang tuanya. Kalau misalnya tiba-tiba orang tuanya mati mendadak, mungkin karena kecelakaan, maka dia tidak mendapatkan bagi waris dari orang tuanya. Itu akibat dari atau anak yang lahir di luar nikah, tidak dapat bagi waris. Iya, mungkin sudah tidak ada ya. Kita cukupkan saja ya, admin ya. Karena setelah ini saya masih ada Zoom lagi. Ya, baik, kita cukupkan di pertemuan kita di kesempatan kali ini. Yang banyak yang baru bergabung tapi belum melaporkan ataupun menyebutkan namanya dan alamatnya. Jadi nanti saya akan bikin absen lagi mungkin dari pertama, tapi nanti lihat apakah saya tetap melanjutkan absen yang ketiga. Bagi yang tetap hadir, tetap untuk diisi ya absennya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan wa jazakumullahu khairan.